berkesempatan mewawancarai Bapak Servasius Bambang Pranoto, pria kelahiran Klaten 13 Mei 1955, adalah pemilik perusahaan tambah waras, produsen minyak kutus-kutus yang lagi booming dan telah dipasarkan secara nasional maupun internasional. Sebelum mengikuti wawancaranya, jangan lupa like, subscribe, dan share bersama Jejak Nindi. Tadi kita udah keliling-keliling ya, lihat bagaimana cara pengepakan, pembuatan, memasak di pabrik. Nah sekarang saya langsung nih, dulu bersyukur deh. Saya tuh ngefans banget sama minyak kutus-kutus ini, karena apa? Karena minyak kutus-kutus ini membuat saya nyaman, membuat saya seger, membuat saya enak. Karena saya kan penyintas kanker. Nah, beruntung saya bisa ketemu langsung sama bukan saja pemilik, tapi penemu resep. Dan sampai hari ini saya masih masak. Sampai hari ini masih masak? Iya, jadi saya masih hands on ke semua proses. Ya, semua prosesnya. Ya, karena saya merasa bahwa mungkin nggak mantep kalau saya sendiri yang nggak meramu ya. Iya, Pak? betul. Nah, kan saya sempat baca tuh Pak Bambang kan awalnya dari terkilir. Betul. Terus gimana sih prosesnya? Apa coba-coba atau dikasih tahu orang atau dapat ilham atau apa tuh, gimana sampai bisa menemukan kutus-kutus ini? Ya itu sebetulnya berhubungan dengan problem solving saya. Jadi dari awal kalau saya menemui persoalan, saya punya cara sendiri untuk problem solving. Ya biasanya saya duduk di tempat sepi, saya diam. Ya orang bilang katanya meditasi. Nah itu seakan-akan saya itu sudah masuk ke sebuah perpustakaan atau ya saya tinggal ambil aja apa yang saya perlukan. Dan biasanya 99,99% kejadian berhasil. Apapun masalah, nah, termasuk masalah kaki saya kan. Ya masalah kaki saya. Jadi saya sudah putus asa karena sudah dipijat nggak bisa, ke dokter malah ditakut-takutin bahwa saya punya penyakit banyak macam-macam. Akhirnya saya masuk itu ke chamber itulah. Nah di situ keluar semua itu keluar. ya. Dan semua masuk akal menurut saya. Dan supaya meyakinkan saya apa yang ada di chamber itu, saya cek sama realitas kan. Di sini saya LIPI kan sudah mengadakan penelitian bahan-bahan. Nah bahan-bahannya itu ada yang aneh nggak? Ternyata bahan-bahan yang ada di chamber itu Tapi kok bisa punya inspirasi 49 itu loh? Ya itu muncul dengan sendirinya aja. Jadi nggak tahu itu kemampuan itu datang dari mana? Ya, gitu. Hampir semua masalah biasanya saya lakukan dengan seperti itu beres. Nah muncullah angka 7, dari dahan 7, daun 7, biji 7, buah 7, bunga 7 dan sebagainya. Akhirnya membentuk yang menurut saya ini kombinasi yang luar biasa. Totalnya 49 bahan coba. Ya. Kebanyakan bumbu-bumbu itu ya Pak? Dan kebanyakan begitu saya cek itu ada di dapur kita. Sebagian besar 80% itu adalah bumbu. Jadi makin yakin saja bahwa ini mesti saya jalani. Nah kan saya kan penyintas kanker nih Pak Bambang. Kok bisa minyak kutus-kutus ini membuat kita tuh merasa rileks? Oke lah kalau terkilir ya, mungkin ada ininya gitu ya, rasanya penyembuhannya tuh terasa. Kalau ini kan enggak gitu loh, nggak ada luka, nggak ada apa. Terus tapi kalau dipakai itu kok enak itu, cara menerangkannya, menjelaskannya gimana ya? Jadi yang disebut tidak enak itu ada sesuatu yang terganjal atau tersumbat atau apapun yang merasa kita tidak enak. Jadi rasa tidak enak itu sebetulnya informasi kepada tubuh kita, ada bagian tubuh kita yang tidak berfungsi secara baik, terutama sebetulnya aliran. Aliran darahnya. Bisa aliran darah, bisa aliran macam-macam, bisa aliran energi. Nah, semua tubuh manusia ini menurut kaidah ilmu timur itu adalah energi. Jadi tubuh kasar kita ini sebetulnya nggak ada, yang ada itu energi. Nah kita cuma sepakat aja ini namanya tangan, ini namanya dada, ini namanya kaki. Itu kesepakatan kita karena mata kita tidak cukup baik melihat energi itu. Nah, padahal sebenarnya energi. Nah begitu dibalur putus-putus energinya jalan.
Oh, semua Ya, energi seperti dilancarkan. seperti jalan, seperti sebuah kota dengan mobil yang Lancar. lancar. Kan jadi Nyaman. Nah, jadi Iya. kenyamanan itu karena semua berjalan lancar. Bayangkan ya, saya kalau udah itu kan semua badan tuh lemes, terus apa tuh namanya linu. Iya. Itu kalau dibalur, Nah. saya bisa tidur nyenyak. Besok pagi bangun dengan segar. Betul. Makanya saya ngefans banget sama betul. minyak kutus-kutus ini. Jadi ya itu karena aliran semua lancar. Jadi sebuah kota dengan mobil yang lancar, ya akhirnya kota itu menjadi nyaman, menjadi menarik. Ya, tidak ada yang macet, tidak ada yang tersumbat. Ya seperti sungai kalau dia lancar, ya walaupun mungkin warnanya tidak jernih, tapi perasaan kita akan terasa nyaman. Nyaman. Ya, Nah. begitu dia blok, Blok. mulai menghitam, mulai membau, nah. Iya, Ini itu yang kita- menjadi masalah ya. Betul. Jadi kenyamanan Filosofinya itu aja deh. Segala sesuatu kalau lancar pasti nyaman. Betul. Segala sesuatu kalau macet pasti menjadi masalah. itu simple. Simple Ya, ya. Nah, kalau misalnya nih Pak Bambang terus kan merasa sembuh nih dengan ramuan Bapak sendiri. Terus kok tiba-tiba ada ide, saya pengen bikin deh ramuan biar bisa ini sama berguna sama orang lain, atau gimana sih awalnya sampai Pak Bambang memikirkan mau memperluas ini supaya Ya sebenarnya dorongan dari teman-teman. Karena teman-teman kan saya ini suka generous dan suka supaya diakuin orang Iya. pintar, saya bagi-bagi. bagi-bagi kan Iya, dan mereka terbukti sembuh ampuh semua. ya. Ah. Terbukti ampuh. Iya, akhirnya bilang, ayo dijual dong, dijual. Nah, Akhirnya dari situ. punya pikiran kenapa nggak ini dijual gitu. Satu, kita akan mendapat pendapatan. Terus terang pada waktu minyak putus-putus muncul ini, ekonomi kita sedang Down ya, iya. bukan down lagi lah. Saya sempat baca itu dimulai 6 tahun lalu ya Pak. Betul, 2000 sebetulnya minyak putus-putus itu 2011, baru dijual 2013. Oh, Karena baru. mengalami proses kan. Iya. Karena pada waktu pertama tuh baunya nggak enak. Oh gitu. Ya, Jadi ini tidak. udah beberapa kali proses ya Pak. betul, supaya kalau baunya nggak enak dijual kan agak masalah. Nah, kita ada proses-proses, sebetulnya proses penambahan, penambahan yang akhirnya mendapatkan bau yang seperti sekarang. Enak gitu Ya. baunya. Ya. Itu kalau di rumah saya Pak Bambang, itu spray tuh, pokoknya yang bagian saya. Ya. Pokoknya udah bau minyak kutus-kutus. udah. Oh, beda deh pokoknya masuk kalau ke tempat tidur, bagian yang ada bau-bau dan kuning-kuningnya itu pasti punya saya. Ya sekarang ya lebih baik saya spray yang kotor daripada badan kita Iya, kotor kan betul, gitu betul, kan. betul. Karena tubuh kita ini cuma satu lagi ya. Iya. Kita kan nggak dikasih seret kan. Bener. Terus gini Pak Bambang, saya kan tadi masuk biasanya kan di mana-mana dikasihnya Ya, ini kan ya. disinfektan gitu kan. Tadi saya dikasih kutus-kutus. Ya. Itu emang dia bisa juga Ya, seperti disinfektan sangat, gitu. sangat. Jadi kutus-kutus itu pembunuh virus, pembunuh bakteri. Jadi bukan saja melancarkan darah, melancarkan energi, tapi juga Dia mempunyai kemampuan untuk Membunuh. membunuh semua mikroba. oh gitu. Jadi waktu saya pertama bilang sama suami saya gini, ini terus terang nih buka kartu. Balurin dong, balurin. Terus apa itu minyak apa itu gitu kan? Terus ini loh, ini saya kasih brosurnya. Ini bagus nih, bisa nyembuhin semua penyakit. Terus suami saya, masa sih semua penyakit bisa sembuh, katanya gitu Pak. Jadi memang terbukti ya. Ya, bukan begitu. Jadi kita melihat penyakit itu salah dulu. Nah, Ilmu barat itu dipikir kalau jantungnya tuh rusak. heeh. Kalau hatinya rusak. Rusak. Dan semuanya dianggap rusak. Padahal rusak itu adalah bagian dari jantung tidak bekerja sesuai dengan Macet itu tadi ya. macet tadi. Jadi tidak rusak. Sama dengan ginjal juga, Betul. dengan misalnya hipertensi Iya, ya, karena itu ada yang macet Ada itu ya. yang macet. Jadi persoalannya akhirnya orang nggak dipotong malah dilukai. Anggap aja sekarang ada yang macet ya kan. Begitu ada yang macet langsung jalan itu ditutup aja. Kamu lewat sana supaya nggak macet. Iya. Padahal jalan ini kan harusnya diperbaiki. Iya. Atau dibuat sistem supaya mobil-mobil ini tidak macet di situ. Itu aja udah bikin kita jengkel tuh kalau dialihin ke jalan Betul, lain kan. betul, ya kan. Nah, jadi pendekatan barat ini
asal ada apa-apa potong, atau misalnya ada apa-apa dibunuh. Padahal kalau kita membunuh misalnya mikroba, yang kita serang corona, misalnya. Iya. Tapi kan kita punya virus lain yang berguna bagi tubuh kita. Nah kalau coronanya mati, virus yang berguna itu juga mati, kita kan repot juga. Nih saya punya pengalaman nih Pak ya, kan corona katanya ya Bu ya, itu kan sesek napas. Jadi pulang dari mana gitu malam saya kok sesek napas, jangan-jangan corona nih. Saya langsung bilang ini, tolong dong kasih kutus-kutus. Balurin sama suami saya kutus-kutus di depan, terus di belakang juga. Besok pagi hilang. Itu kan berarti mungkin apa dia membunuh kuman atau gimana itu? Cara yang paling gampang untuk membuktikan bahwa kutus-kutus itu membunuh virus, kalau Anda influenza. Influenza. Anda influenza kan cenderung bersin-bersin. Iya. Maksudnya bersin-bersin itu virus yang di hidung dikeluarkan oleh tubuh kita dengan bersin. Nah, itu kalau diputus-putus bersinnya berhenti. Oh. Jadi virusnya udah mati, jadi tidak ada yang perlu dibersinin lagi. Makanya kita tidak bersin. Oh gitu. Kalau batuk itu kan juga mengeluarkan virus-virus yang ada di tenggorokan. Begitu kita semprot pakai kutus-kutus, berhenti batuk kita. Jadi tidak ada yang perlu lagi dikeluarkan. Itu tanda yang paling gampang bahwa kita memang membunuh virus. Makanya saya senang nih Pak Bambang, saya pengen angkat supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa Indonesia tuh dengan alamnya punya kekuatan yang luar biasa, ya kan? Bukan saja kalau tubuh sehat, segala sesuatunya lancar, pastikan juga kita semuanya kerjanya kan, juga bagus. Dan saya perlu garis bawahi murah ya Pak ya. Ya kan 230.000 dibandingkan misalnya Anda kemo misalnya, berapa Anda habis? Iya. Iya betul Pak. Anda influenza saja, datang ke dokter berapa keluar? Ini 230 dan nggak perlu keluar rumah, cukup Anda lakukan sendiri. Ya, Anda nggak ngerepotin siapa-siapa, ya kan? Iya. Coba bayangkan kalau orang bisa ngurusin kesehatannya sendiri. Kita nggak perlu BPJS, nggak perlu banyak, ya kan? Anggaran pemerintah kesehatan juga akan kecil. Benar. Dimulai dari tubuh yang sehat ya. Daripada di rumah sakit, kenapa nggak dibagi-bagi kita ya anggaran belanja negara? Iya. Pak Bambang, ini ramuan-ramuan itu bisa dibuat jamu dong berarti? Ini konsep antara dibalur dan minum. Nah, gimana tuh? Kalau minum jamu, kita minum ya. Pertama, ada rasa yang tidak enak. Begitu ada rasa tidak enak, otak kita langsung melakukan siaga satu. Semua disuruh lewatin aja. Jangan diserap. Bener nggak? Gitu, ya. Iya kan? Kalau kita makan enak kan kita terasa wah nyaman. Kenapa? Semua yang kita makan enak. Jadi perintah di otak bikin nyaman. Ya. Padahal itu juga membahayakan ya. Ya, betul gitu. Jadi tidak semua yang diminum itu bisa diserap oleh tubuh. Jadi katanya hanya 1-5% zat aktif yang diserap oleh tubuh dalam satu porsi. Justru dengan balur inilah. Nah dengan balur karena pori-pori kulit kita ini juga bersifat sebagai mulut. Orang lupa kita tuh punya 1 miliar mulut, dibikin cuma punya 1 mulut. Oh, jadi suami saya suka penasaran, kan saya suka bilang nih, itu sela-sela kaki saya dong kasih. Gitu dia bilang, kenapa sih mesti sela-sela kaki? Soalnya buat dia ribet kali ya maksudnya. Nah di sini ini banyak sekali saraf-saraf ya ujung di sela. Makanya orang suka begini lebih sakit daripada begini misalnya. Ya kan di sini ditekan nih, dan di sini ada banyak mulut. Dan kalau kita kasih minyak dia cepat meresap. Makanya putus-putus kan kalau dibalur kan nggak sampai ngecebeng kan bahasa Jawanya ya, tapi langsung meresap. Nah, terus kok nggak lengket, nggak kayak minyak yang lain itu pakai apa tuh? Itu rahasia ya. Itu nggak lengket loh. Kudu tidak lengket. Iya, kalau saya habis masak aja kan pakai minyak itu kan. Kalau kita nggak cuci itu di sepatu, aduh berminyak kan. Ini kan putus-putus juga harus pakai putus-putus. Saya selalu bawa. Kalau ini pakai ini aja deh. Jadi. Betul. Tapi kadang-kadang suka saya suruh campur sih Pak. Mungkin dia ininya supaya enak. Ya udah campur aja pakai itu. Kurang licin. Ya itu tapi aja. campurnya harus pakai minyak yang bermutu. Minyak kelapa. Jadi ibu bawa sendiri saja. Ya minyak kelapa atau minyak zaitun. Minyak Kalau
di tempat spa nggak tahu apa minyak apa yang dipakai. Iya, benar. Atau parafin. Oh, parafin malah nggak boleh. Nah itu sama aja kita dari sama sama oli dong. Terus ini Pak Bambang, itu kan dari mulai istilahnya produksi rumah sampai begini gede, itu gimana tuh produksinya memang signifikan sekali ya hasilnya? Sebetulnya bukan soal signifikan, jadi cara mengelola uang kita itu cara yang apa namanya yang tidak seperti perusahaan lain. Oh. Jadi kita ini uang ini nggak keluar cuma muter aja. Muter aja. Ya. Oh. Nah, jadi kalau pakai accounting main kita nih loss, rugi. Kenapa? Karena keuntungan kita muter. Dibagiin ke Bisa dibagiin kepada, ini juga dibagiin ke diri kita. Dan kalau diri kita saya tidak nikmati. Iya. Tapi saya beliin hotel, saya beliin villa. Nah ini akhirnya muter. Jadi tidak ada uang yang keluar, kita menjadi sangat besar. Di samping itu memang penjualan kita juga luar biasa. Iya, soalnya maksudnya secara jumlah setiap bulan kalau rumahan kan cuma sedikit pasti ya Pak ya. Kalau sekarang berapa kapasitas? Sekarang ini kapasitas 24.000 sehari. Sehari. Kalau dulu? Kalau dulu ya 600 sampai 800 sehari. sehari. Oh jauh banget Betul, dong. betul. Jauh sekali. Nah, saya baca juga katanya udah sampai mancanegara. Bukan punya mancanegara, kita aja punya kantor di Belanda. Wah, luar biasa. Dan kantor kita kastil. Wah, hebat. Ya, supaya keren. Supaya keren. Ya, karena gini, kita ini negara terjajah. Orang Indonesia datang ke Belanda, lu siapa sih? Gitu Iya. ya. Semua orang kanker kebanyakan berobatnya ke Belanda. Nah, gitu ya kan. Kita ya, Sekarang di sana, kita mau ya, di sana kita penetrasi beli, ya. Penetrasi kan kita datang bukannya ecek-ecek, kita beli kastil. Iya. Abad ke-16. Heritage. Wah, luar biasa. Di atas tanah 2,5 hektar. Di Belanda kan Di mahal. Belanda. Ya ini makanya saya di Belanda pinggir. Jadi di Amsterdam cuman jaraknya 15 Lagi kilo. Amsterdam? Iya, di Amsterdam jaraknya 15 kilo dari center Amsterdam. Nggak jauh lah. Sebelah saya sudah juga jalan tol, sini jalan tol. Meskipun 15 menit di sekitar situ. Nah, kalau dari penyerapan tenaga kerja, kan kalau di rumah kan masih sedikit kan ya Pak. Ini kalau sekarang ini produksi 24.000 sehari. Iya, jadi saya begini, saya mencoba menghindari mesin dulu, supaya bisa menyerap tenaga kerja sebanyak. Ya, jangan, tapi yang berbahaya saya mesinkan ya. Iya. Dulu kan saya ngaduk terus ya kan selama 5 jam. 140 derajat Celcius ya kan? Anda bayangkan 5 tahun dulu saya begitu ngaduk terus. Nah sekarang itu ada mesinnya yang bisa ngaduk sendiri kayak begitu. Nah 5 jam ngaduk 140 derajat. Demikiannya mesin ya kan. Nah sekarang itu diganti mesin. Tapi misalnya botolin masukin ke kotak, masa kita masih pakai mesin sih? Oh itu Ya. Kalau numbuk bumbunya itu. Tapi yang penting sebetulnya botolin itu paling banyak tenaga kerja. Kita tidak pakai mesin, tapi kita pakai tenaga kerja. Dan sekarang ada 200 orang yang kerja di pabrik. Wow, tepuk tangan. Dan yang kedua, gajinya 2 kali UMR. Wih, ini dia nih yang jarang nih, yang jarang-jarang Dan sekarang biasanya. zaman pandemi tetap seperti biasa, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Pak, justru pandemi ini kutus-kutus laku. Nah, kan berkat Tuhan kan? Iya, kutus-kutus. Saya udah saking takutnya Parno ya Bu. Pokoknya dari mana-mana mandi langsung kutus-kutus, nggak usah nunggu malam. Jadi supaya itu juga perasaan juga lebih secure gitu, lebih aman, kita lebih percaya diri, lebih safe ya, gitu ya Pak ya. ya. Kalau saya udah gosok minyak kutus-kutus itu kayaknya oke banget gitu. Nah kalau misalnya ini kan benar-benar masuk ke sukses story ini sebetulnya. Bagaimana dari keadaan yang justru
terkilir, Ya. mau lumpuh, tapi justru dibalikkan menjadi sesuatu bukan saja bermanfaat buat kita yang menemukan, Bapak yang menemukan sebagai pemilik juga, tapi juga untuk orang lain, dan terlebih lagi membawa nama Indonesia ya semakin terkenal di dunia dunia internasional. Saya garis bawahi. Ya. Duta Besar Indonesia untuk Belanda, dia bilang hanya kutus-kutus Hanya yang putus-putus. bisa menaklukkan hati orang Belanda. Nah, itu kan luar biasa kan. Itu Belanda baru awal. Iya. Nanti seterusnya pasti akan terbuka ya. Yang jelas kita sudah punya perencanaan untuk Belanda dan nanti kita Amerika. Ya. Wah. Nah, Belanda untuk Eropa, Inggris dan sekitarnya, nah nanti untuk Amerika, untuk United States of America. Itu sudah. Nah, saya sudah lakukan di Amerika di campaign. Sekarang saya berikan ke kedutaan besar di Washington. Ya. Saya minta bagi-bagi aja deh. Oh, soalnya sekarang lagi ngetren juga ya Ibu, Pak, itu orang tuh takut juga minum obat Ya. karena kan ginjal Bukan atau gitu. apa gitu kan, chemical Ya, gitu. betul. Dan- Jadi ini momennya tepat Betul. banget. Dan sekarang orang sudah sepakat pembunuh terbesar di Indonesia itu pembunuh terbesar di dunia itu rumah sakit. Iya betul. Berapa kali saya juga dibilang kan, udah nggak usah kemo, itu membunuh sel-sel. Tapi kan saya ingat ada minyak kutus-kutus. Ya memang itu pilihan ya, Iya. tapi ya tadi balance ya. Jadi ada dokter, ada guru-guru dan sebagainya, mungkin Iya. kita akan membalance semuanya. Dan pengalaman kami memang begitu jalan. Jadi tidak berarti kita menentang obat dokter, Iya. tetapi satu, kita juga harus menyiapkan tubuh kita untuk menerima obat itu. Iya betul. Karena sebetulnya secara prinsip obat itu pasti ditolak sama tubuh kita. Benar, Itu benar, Pak. kalau secara prinsip seperti itu. Iya, Ya. iya. Makanya obat itu harus pahit. Otomatis pahit kan otak kita, Iya. tolong ditolak semuanya kan, perintah semua tubuh kita untuk menolak kan. Jadi sebetulnya obat itu sudah dari awalnya, begitu masuk mulut itu sebetulnya sudah ditolak sama tubuh kita. Bayangin ya, rencana Tuhan itu siapa yang nyangka ya Bapak itu seorang teknik elektro bisa berkecimpung di dunia kesehatan, Ya. bisa menolong orang lain juga, bisa. Jadi visinya Tuhan bukakan besar gitu, bukan Terima sekedar kasih. ini ya. Terima kasih. Tapi Karena, ya bagi saya ibarat sebuah pohon, kalau nggak berbuah kan ya tebang aja, bakar aja. Benar, Nah, itu prinsip benar. saya begitu. Jadi saya harus Ya. berbuah. Nah, berbuah itu bagi siapa ya terserah, pokoknya saya berbuah aja. Iya, Nah, betul. kebetulan orang senang produk saya, silakan. Paling tidak saya berbuah. Dan nanti pada suatu saat orang mengenang bahwa saya berbuah baik. Itu aja. Eh, Itu yang penting. satu pesan aja deh untuk yang ngelihat ini YouTube saya ini. Pesennya apa? Terimalah semua apa adanya. Terimalah semua apa Apa adanya. adanya. Penuhi Nah, dengan ya. betul. Begitu kita menerima semua apa adanya, Tuhan akan pasti kasih jalan. Berarti kayak rasa syukur ya, Pak? Iya. Rasa Rasa syukur. syukur yang optimis ya. Iya. Kalau kita bersyukur, wah untung tadi mobilnya nggak nabrak saya. Bukan Nah, begitu bukan caranya. begitu. Ya. Jadi Iya. bukan rasa syukurnya orang Jawa itu ya. Terima bukan. Bukan. Tapi rasa syukur karena begitu kita menerima, tubuh kita akan bereaksi yang sempurna untuk memberikan jalan keluar. Itu balik lagi ke pikiran ya. Nah, dari pikiran muncul. Nah, orang itu belum sudah menghakimi. Iya. Semua masalah dihakimi dulu. Benar, salah. Oh, ini salah karena saya diakibatkan oleh no. Iya. Jadi tubuh kita tidak disuruh untuk menerima persoalan, tapi untuk melawan persoalan. Dan begitu kita lawan persoalan, jalan keluar akan datang. Nah, jadi dilarang mengeluh, dilarang nyinyir, Ya. dilarang bersungut-sungut, Ya. dilarang menghakimi. Ini Ya. karena ini cari kambing Betul, hitam, betul. tapi kita mau Terima, menerima dan nanti otomatis tubuh kita akan bereaksi yang baik. bereaksi sesuai dengan persoalan tersebut. Dan jangan Dan- lupa pakai minyak Nah, kutus. untuk supaya cepat bereaksinya Iya. dan bisa melakukan solusi, selalu balur minyak. minyak ketus-ketus. Oke Pak Bambang, terima Iya, kasih iya, banyak iya, loh. Iya. Minyak kutus-kutus. Itu produk pertama minyak Ya, kutus-kutus. ini dari karena saya lumpuh itu ya. Iya. Dan ini akhirnya jadi ikonnya